Halo, kita ketemu lagi di Nauiki, Sinau Ikigai, yaitu sebuah program dari Akuniku Channel di mana kita akan membahas atau belajar tentang Ikigai yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa itu dari film, bisa itu dari sebuah lagu atau dari buku, serta tidak menutup kemungkinan kita akan mengundang para tokoh-tokoh itu ya, atau orang-orang yang telah menemukan Ikigai mereka. Dan untuk kesempatan di episode kedua kali ini kita akan belajar tentang Ikigai dari salah satu film yang salah satu film terbaik yang pernah dirilis oleh Walt Disney itu ya, yaitu The Lion King. Supaya kita pembahasan diskusinya lebih seru, kita tonton dahulu trailer dari film The Lion King yang dirilis pada rilis kedua ya, versi kedua, yaitu pada tahun 2019. Everything the light touches is our kingdom. But a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Remember. Oke, itu tadi cuplikan sekilas trailer dari The Lion King yang versi tahun 2019. Jadi film ini adalah film yang sempat dia versi 2 dimensinya juga dirilis dan dibikin ulang dalam bentuk 3 dimensi. Tetapi tidak menutup makna itu ya, dari film ini kita banyak bisa belajar tentang Ikigai. Oke, dari kita akan ngobrol selama kurang lebih 30 menit ke depan tentang apa aja sih yang bisa kita pelajari dari tentang Ikigai dari film The Lion King. Nah, ini teman-teman sudah ini di sini ada Pak Ponco, ada Boni dan ada Aris. Sebenarnya kita sudah memilih itu ya quotes yang bisa menjadi inspirasi Ikigai gitu ya. Nah, kita akan mulai aja mungkin dari quotesnya siapa nih? Mungkin dari Boni. Tadi quotes apa bro yang quotes menarik? Quotesku itu yang paling bikin aku tertarik adalah who are you? The question is who are you? Oke. Question is who are you? Nah, ini adalah satu conversation atau percakapan antara Simba dengan Rafiki ya, si monyet yang bijaksana itu kan, seperti guru spiritual itu Rafiki ya. Jadi suatu ketika Simba itu merasa terusik ya, ada bayang-bayang yang dalam kegelapan itu kan, dan ketika berjumpa Simba bertanya, who are you? Bahasa Inggrisnya konku sopo gitu ya, bahasa Indonesianya maksudnya. Kamu tuh siapa? Kemudian Rafiki bales bertanya itu kan, No, the question is who are you? Jadi pertanyaan sebenarnya itu bukan Simba bertanya pada Rafiki, kamu itu siapa? Tapi yang lebih penting menurut Rafiki adalah bagaimana Simba mengenal dirinya. Kamu itu siapa? Atau bisa dikatakan dari perspektif Simba, aku ini siapa? Gitu kan? Nah, karena kalau kita lihat film Lion King ini adalah proses di mana si Simba itu menjadi kehilangan jati dirinya. Dia yang seharusnya adalah penerus tahta, menjadi the next king. Kemudian karena kasus kejadian dan seterusnya, dia ke hutan, akhirnya dia merasa
apa ya, kalau saya lihat sih hedon gitu ya. Ya inilah hidupku gitu ya. Itu bukan tanggung jawabku. Aku bersenang-senang dalam hidup ini. That's it, itu aja, cukup dengan babi sama apa itu ya, lemur ya kalau nggak salah ya, si Timon itu kan, Timon. sama Pumba. Timon. Nah, Pumba. itu sebenarnya menjadi problem. Akhirnya Simba itu kehilangan jati dirinya bahwa dia itu seorang raja, the next king. Nah itu dia sih, makanya itu pertanyaan yang menarik sih sebenarnya, pertanyaan yang juga bukan untuk Simba, tapi aku pun juga bertanya gitu kan, loh aku nih siapa sebenarnya? Betul. Ya, jadi pertanyaan yang reflektif. Kadang aku sendiri sulit untuk mengenal diriku, itu betul, jujur terus terang seperti itu. Kadang aku juga nggak ngerti kenapa diriku seperti ini, dan the next itu jalan hidupku kemana, kadang aku juga nggak ngerti gitu. Ya, peristiwa ini mengingatkanku untuk makin lebih banyak berinteraksi, terus mengenal diri, berkomunikasi sama diri, self talk gitu ya, untuk lebih memastikan ke depan ini aku mau kemana gitu loh. Ya itu sih kenapa kok conversation antara Simba dan Rafiki itu sangat kuat ya pesannya, karena memang itu sebenarnya pertanyaan buat diriku sendiri gitu, yang kadang juga bisa on the track, kadang juga lupa trackku yang mana gitu kan, ada track yang lebih bagus sepertinya. Nah itu yang menarik sih ya, itu Iya, bro. iya. Tadi ada dua hal tuh ya, artinya mengenal diri itu tidak hanya melihat merefleksi pada diri sendiri, tapi juga berelasi itu ya. Mungkin kita bisa melihat bagaimana perjalanan si Simba bertemu dengan dua orang ini ya, yang sebenarnya itu kan ya tanpa apa ya, dia memang tahu bahwa dirinya adalah the next king in the Pride Rock gitu ya, tetapi ada satu skenario yang itu dilakukan oleh justru oleh orang terdekatnya, pamannya Scar itu ya, sehingga tadi ada mungkin haruskah itu ya, ada tahapan yang seperti tadi ya, ada satu fase penyangkalan itu ya, bahwa saya tuh nggak pantas itu ya, saya tuh tidak capable itu ya, atau tidak layak untuk menduduki satu posisi atau satu karir yang itu terlalu besar. Kira-kira pendapatnya gimana? Aku setuju banget kalau dalam mencapai sampai ke tujuan itu memang harus ada jalan yang harus kita lewati, bahkan harus ada harga yang harus kita bayar. Setuju banget sih. Nah kalau aku sih mungkin di masa-masa lalu aku melihat itu sebagai sebuah kok gini gitu kan, tapi sekarang aku mencoba melihatnya dengan feel free gitu kan, freedom gitu kan, melihatnya bahwa kadang memang Tuhan mengirimkan kita skar-skar yang banyak itu karena Tuhan rindu sama kita untuk mengenal Dia. Ada quote yang menarik ya, bahwa dia yang mengenal Tuhannya, dia mengenal dirinya, dan sebaliknya. Nah bisa jadi gitu kan, atau saya mencoba melihat bahwa ketika Scar, Pumba, Timon, kadang yang dikirimkan pada kehidupan kita dan membuat kita agak question itu kan, loh kok gini? Itu sebenarnya cara Tuhan untuk membantu kita untuk kembali mengenal Dia. Itu sih yang aku coba lihat. Jadi berusaha untuk memaknainya secara positif, entah ini positif toksik atau apa, mudah-mudahan enggak ya. Karena ini yang menjadi guidance-ku sih sebenarnya gitu kan, cara berpikir seperti ini. Ya ini that's life gitu ya. Itulah cara Tuhan untuk membuat kita lebih mengenal dirinya dan seterusnya. Itu bro. Nah, ada nggak di dalam kehidupanmu bro sosok Rafiki gitu ya, atau ada nggak sih orang yang di dalam kehidupan kita yang atau Rafiki ini ada sebuah simbol bahwa sebenarnya orang-orang di sekitar kita itu adalah sosok-sosok Rafiki yang selalu mengingatkan kita, atau gimana? Ya kalau buat aku sih sebenarnya Bro Adi pun juga Rafiki buat aku kan. Aris juga, nah Pak Ponco juga gitu kan. Dan mungkin Pak Ponco yang paling intens ketemu sama aku ya, Pak Ponco lebih banyak menyampaikan pesan-pesan seperti itu gitu kan. Guru ya. Yes, ya guru, di mana kadang Tuhan mengajar kita itu nggak selalu lewat guru yang ada di kelas. Ini kan aku juga nggak kuliah lagi sudah, tapi bisa lewat apapun. Bahkan lewat apa ya? Bahkan lewat orang yang kita baru kenal, atau mungkin kita melihat kebahagiaan apa ya? Saya tuh pernah lihat itu ya, anak di pinggir jalan sama ibunya jual koran. Kayaknya anaknya beneran sih, bukan anak sewaan ya. Kayaknya beneran itu ya. Jadi anak itu lagi ngerjain PR, sebentar manggil emaknya, manggil ibunya gitu ya. Terus gak lama kemudian saya lihat mereka itu bersendaguro dengan bahagia. Kalau saya lihat sih tawanya tawa lepas bahagia si anak itu ya. Nah aku belajar, ternyata
syukur itu penting. Dimana aku yang sudah naik mobil, punya ini, punya itu, kadang masih merasa miskin gitu ya. Dan mereka yang mungkin secara finansial miskin, tapi mental mereka kaya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa belajar dari manapun sih untuk mengenal diri kita, seperti itu Bro. Oke. Nah, thank you, Bon. Berikutnya, nah, aku pengen tahu nih, kalau dari gimana Pak Ponco? Mau komen? Saya sebenarnya nggak rencana komentar, tapi gara-gara kata Wahyu itu dengan contoh-contoh, saya mau nambah dikit aja gini. Saya senang dengan tadi kata-kata bahwa Tuhan itu punya banyak cara untuk membuat kita itu bisa mengenal siapa kita yang sesungguhnya. Nah, prosesnya itu di satu pihak Tuhan melakukannya dengan berbagai macam pengalaman hidup, termasuk dalam ceritanya itu Simba ini. Tapi bagaimanapun, respon yang terakhir itu adalah di orang yang bersangkutan, Simba ini. Dia adalah orang yang didesain seharusnya jadi king. Tapi kalau dia, ya untung ketemu Timon sama Pumba yang mereka walaupun Hakuna Matata begitu, tapi kan mereka baik-baik dan sebetulnya. Lah kalau ketemu yang tidak baik, nah saya mengatakan gini, walaupun ketemu yang tidak baik pun tetap tidak menjadi alasan untuk menjadi kita itu get lost. Tetap kata Wahyu itu harus tetap selalu membuat kita selalu menyadari bahwa kita itu berada di dunia ini untuk sebuah alasan yang sebetulnya personal dan istimewa. Semoga ini menjadi sebuah gambaran, ya mestinya ini nanti ada kaitannya dengan poin penting dari film ini yang saya simpulkan memang. Oke, terima kasih Pak Ponco. Nah, ya. Mungkin Aris bisa sharing nih, quotes mana atau dialog mana yang menurut Aris paling berkesan? Ya, tadi sudah titip ya, ke Pak Adi yang the past can hurt, but from the way I see it, you can either run from it or learn from it. Ini sangat berkesan sekali karena ya kayaknya saya sering juga mengalami momen-momen seperti ini ya. Momen-momen depresi, merasa lost, tersesat, titik terendah lah. Karena seringkali kita itu terbelenggu dalam satu kegagalan. Jadi kalau sudah gagal, seolah-olah itu kayak dunia sudah berakhir gitu. Nah ini kan satu kejadian di film Lion King saat sebenarnya si ayah dari si Simba ini, si Mufasa itu, dia kan meninggalnya karena kesalahannya si Simba yang dijebak. Jadi Simbanya itu salah pergaulan, ya kan? Akibatnya bapaknya yang harus berkorban. Nah terus si Simba ini menyesali berkelanjutan. Nah ini yang bahaya yang terjadi. Bahkan sampai dia melarikan diri di hutan, ketemu Timon dan Pumba itu, muncullah tadi istilah Hakuna Matata. Hakuna Matata itu kan kalau dimaknai stop worrying, ya. Don't worry, be happy. Mungkin kalau bahasa sekarangnya itu YOLO, you only live once ya. Terus pokoknya maju barbar ya. Bikin fun. Nah ini yang bahaya buat kita ketika gagal kemudian Simba ini di filmnya itu sulit memaafkan kesalahannya sendiri. Saya pun sering mengalami hal ini ya. Kita gagal, kita salah, kayak sulit banget rasanya memaafkan diri sendiri. Nah mungkin kunci dari memaafkan ya harus menerima dulu bahwa ya sudah kesalahan ini memang terjadi. Dan toh pada akhirnya Simba itu berhasil menyadari percuma lah kita mau terbelenggu kesalahan masa lalu. Yang penting kan harus move on. Nah itu yang penting. Dan saya mengamati melarikan diri itu bukan satu solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah. Nah Simba itu ketika di hutan kan berusaha melarikan diri. Nah saya pernah dulu beli baju seragaman di satu acara sama Pak Boni. Ada quotes-nya itu gini, heal the past, live the present, dream for tomorrow.
Jadi heal the past. Jadi kalau memang masa lalu kita kelam atau ada salah, ya sudah, kita sembuhkan aja, kita terima, kita sadari, ya belajar dari itu. Live the present, hiduplah sekarang supaya mindful, dan jangan lupa dream for tomorrow supaya hidup kita ini tidak melinding begitu saja. Gitu Pak Adi. Ya, yang menarik kan tadi ya, ada acceptance yang harus akhirnya itu sebuah proses ya, healing, proses healing yang dilakukan oleh si Simba itu kan. Atau kalau kita sehari-hari kita juga menghadapi satu situasi, kita melakukan kesalahan di masa lalu, terus kita merasa terbebani itu ya. Apalagi kalau ya sosok si Simba ini kan ada satu tekanan yang cukup besar bahwa dia harus menggantikan ayahnya, tetapi seakan-akan dia merebut tahta itu kan, padahal kan dia tidak tahu. Jadi ada ketidaksengajaan ya, ketidaktahuan kita yang itu berdampak ke dalam proses healing itu ya, acceptance yang tidak menjadi mudah. Dan nah, kalau menurut Aris gimana nih? Apa sih yang sebenarnya membuat kita bangkit kembali itu ya? Kalau di si Simba ini kan sebenarnya karena akhirnya dia tahu itu ya, yang terjadi di Pride Rock itu ketika dia tinggalkan circle of life-nya itu tidak seimbang itu ya. Proses yang harusnya dunia itu balance itu ya, kehidupan di Pride Rock tetapi tidak balance. Nah, itu kan yang membuat dia kebangkit kembali gitu ya. Nah, kira-kira kalau Aris sendiri apa sih yang membuat kalau direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari itu ya menjadi sebuah ikigai? Apa sih yang membuat kita akhirnya menjadi fokus kembali? Itu kira-kira apa? Kalau saya melihat Simba ini punya apa ya, satu mimpi. Dia kepengen seperti bapaknya, menjadi seorang raja yang baik. Saya rasa itu yang jadi goals-nya. Nah, salah satu yang mendrive motivasi kita untuk terus berjalan hidup ini kan salah satunya adalah tujuan hidup. Nah, ini saya cerita tentang romansa lagi ya. Nah, di film sebelumnya juga tentang romansa. Mungkin belum banyak yang tahu, bahkan mungkin bisa dibilang nggak ada yang tahu ya, bahwa tahun 2018 itu saya sempat putus dengan pacar saya. Kayaknya Pak Pon ini tahu kalau Pak Pon. Yang saya bangun dari tahun 2012. Jadi tahun 2018 saya diputusin, ceritanya gitu. Cuman entah kenapa ya, kok saya ini berpikir harus kembali dengan doi ini. Karena saya pernah punya satu prinsip bahwa the first and the last. Jadi saya nggak mau, karena saya begitu selektif dalam memilih sampai jadian dengan dia, terus akhirnya putus, saya pun akan berjuang sampai kembali dengan dia. Dan untungnya berhasil kembali. Karena apa? Yang saya pilih dari ini bisa dilihat di quotes di bawah sini. Ya, kita mau run from it atau learn from it. Nah, tapi kan kembali, satu kita punya satu tujuan, satu mimpi atau visi itu yang terus kita kejar, kita apa ya, buru terus dalam hidup ini. Nah, juga saya jadi ingat apa yang pernah diceritakan Pak Boni ya, simple sebenarnya, tentang bola basket. Pak Boni itu pernah cerita di kelas dulu waktu kuliah, hidup itu jadi orang itu harus seperti bola basket, semakin dipental ke bawah makin mantul ke atas. Artinya semakin kita ditekan oleh masalah, harusnya kita harus bisa bouncing ya, melompat lebih tinggi. Nah, ngomong-ngomong bola, nek bolanya gak gembos. Lah, ini masalahnya. Jangan sampai bola ini gembos. Lah, yang bikin tidak gembos ini tadi Pak Adi, yang bikin kita punya bensin untuk biar gak gembos ya. Ya tujuan hidup itu harus jelas. Ya. Artinya kalau boleh tahu, ini kan si pasangan, anggap aja dirimu adalah Simba dan pasanganmu adalah Nala. Nala ini yang berperan, kalau diceritanya kan Nala yang mengingatkan kembali, dia yang berjuang mencari kembali sosok Simba itu kan, karena dia mencium ini ya, tahu bahwa si Simba itu masih hidup ya, karena kan semuanya menganggap bahwa Simba telah mati itu ya. Nah, apakah Nala, nah ini ya, itu dalam kehidupanmu juga mencari itu ya, bahwa ada impian yang harus dicapai nih, gimana? Atau beda? Sebenarnya ya
Ya sama sih, sama-sama apa ya. Waktu itu masalahnya itu kompleks gitu Pak. Karena satu, saya ini orangnya sungkanismenya tinggi. Jadi kalau diminta bantu teman, ada proyek apa, oke bantu. Terus di kampus ada proyek apa, oke bantu. Sampai-sampai waktu saya sendiri yang terkuras. Nah, akhirnya alokasi waktu untuk si doi jadi berkurang. Dan saya melihat dari si Nala saya ini sebenarnya juga punya satu hope yang sama untuk terus lanjut. Jadi ya inilah mungkin ya salah satunya, kalau kedua-duanya masih punya bensin yang sama ya bisa ini ya, bisa resolusi kembali lagi. Oke. Nah, thank you. Berikutnya nanti setelah ini saya akan ngobrol sama Pak Ponco, terus balik saya, terus nanti ditutup sama Pak Ponco tuh ya, tentang apa sih dibalik makna dibalik judul The Lion King. Nah, dari Pak Ponco, quotes yang paling berkesan, quotes yang atau dialog yang mana ini Pak? Sebelum ke quotes-nya saya tak komentar dikit ya. Oke. Yaitu tadi yang pergaulan yang salah itu berbahaya sekali. Tadi kan sempat Aris nyentil itu, terutama orang muda. Saya berharap seperti Simba kan, dia nggak tahu kalau dia ketemu yang modelnya Scar itu tadi. Nah, dari cerita Lion King kan kalau kita lihat ada empat karakter yang itu kita akan lihat di dunia ini. Nomor satu itu Mufasa, dia sebagai seorang yang boleh kita pakai sebagai panutan, leader dan sebagainya. Yang nanti saya juga akan komentar lebih lanjut. Lalu tokoh yang kedua yang saya anggap itu mirip itu Sarabi maupun Nala. Bagaimana dia itu adalah seorang pendamping yang sangat loyal, yang terus mengingatkan dan seterusnya. Itu menurut saya perannya sama. Lalu yang ketiga itu ya Simba sendiri, yang sebetulnya ini bagus, banyak orang-orang muda yang mau menjadi king, yang perlu identity ini harus didapatkan melalui proses, tidak tiba-tiba. Walaupun mestinya dia itu anak langsung mewarisi, tapi ternyata alangkah baiknya dia justru diproses itu tadi. Alangkah baiknya kita juga sadar kita mendapatkan sesuatu yang hebat itu bukan karena diberi, tetapi karena kita perjuangkan. Itu Simbanya. Lalu yang keempat, sudah tentu kita tahu bahwa di dalam hidup itu selalu ada antagonisnya, Scar ini. Nah, hati-hati, karena kenapa? Karena selalu di antara kita itu ada orang yang juga seperti itu, oportunis, ya, nggak mau apa-apa, males, tapi pengen kekuasaan, pengen ini tadi, menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan sesuatu. Oke, nah terus saya balik, bayangkan Simba itu dapat nasihat dari Scar waktu dia mengalami sesuatu yang membuat dia punya rasa bersalah. Nasihatnya apa? Yaitu tadi, run away and never come back and never return. Itu ngomongnya gitu. Bayangkan, orang berbuat salah tidak diminta untuk belajar dari kesalahan, ngoreksi, tapi disuruh melarikan diri dan jangan pernah balik. Andaikan dia tidak balik, betul, dia tidak pernah menemukan jati dirinya seperti yang tadi Boni sebutkan. Nah, makanya quotes yang saya suka itu waktu mereka berdua, saya senang dengan suasana bapak dan anak. Dan hari ini saya berharap kalau kita itu menjadi bapak, ya, kita itu memiliki sesuatu momen yang bagus dengan anak yang membuat anak itu bisa sharing sesuatu. Nah, waktu itu Simbanya sampai ngomong gitu, melihat bapaknya dia kagum, I want to be brave like you. Kan gitu. Wow, alangkah bagusnya anak itu bisa mengagumi bapaknya bukan karena ya hal yang lain, tapi karena karakter bapaknya, kan gitu. Tapi Mufasanya justru menjawabnya gini, I'm only brave
when I have to be. Artinya Pak, dia bukan orang yang sok-sokan. Hari ini banyak orang yang mau menunjukkan kehebatannya. Sok-sokan. Itu dengan cara yang salah. Lalu dia ngomong, yang penting kan saya bisa menunjukkan keberanian. Oh, keberanian dan kekonyolan beda banget. Berani itu dalam menyikapi, mempertahankan kebenaran. Bukan melakukan hal-hal yang boten-boten lalu ngomong berani. Misalkan nabrak orang lari, ya, terus luput, terus ngomong bangga bahwa dia adalah orang yang berani. Itu bukan, itu goblok itu. Sorry, saya harus ngomong keras ini. Ya, banyak orang muda enggak memaknai kata berani itu. Nah, terus itu yang saya tadi hubungkan dengan kata-kata berikut. Being brave doesn't mean you go looking for trouble. Keren sekali ini. Nah, alangkah baiknya kata-kata gini, itu justru didapatkan oleh anak dari bapaknya, bukan dari orang lain. Itu bicara tentang relationship antara bapak dan anak. Yang saya sekarang sebutkan sebagai fatherhood. Ya. Oke. Itu sementara yang saya kasih Pak bisa put. Ini mungkin persiapan buat Aris juga nih, calon bapak itu ya. Siap. Atau Boni mau komentar nggak nih hubungan, kan Boni juga punya sama Kelvin ya, sama putranya yang pertama cukup dekat gitu ya, bikin channel. Ada seperti hubungan antara Mufasa dan Simba kayak gitu apa? Progres, belajar ke sana. Lagi progres ya. Kalau apakah sudah seperti ya, belum lah, masih jauh ya. Intinya masih bangun engagement lah. Ya karena nggak gampang sih bangun engagement. Ya. Oke, kalau ini bikin penasaran nih, kalau dari Bro Adi mungkin ada sesuatu yang menarik dari film ini, atau Can You Feel the Love Tonight? Oh, bukan ya? Oh, bukan. Ini tadi mau masukin yang liriknya Can You Feel the Love Tonight gitu ya. Tapi ini yang mungkin kayaknya cukup penting ya, dialog juga yang masih Mufasa menyampaikan bahwa ini kan scene-nya cukup epic gitu ya. Ketika di atas Pride Rock itu juga melihat seluruh wilayah itu ya, Pride Rock itu sampai sejauh mana. Dan saya tuh masih ingat itu ya, waktu acara Accounting in Harmony itu Pak Ponco sempat ngobrol tentang hal ini juga kayaknya nggak cuma saya sih, waktu itu ada Boni juga ya. Kayaknya Aris belum ada sih waktu itu. Everything you see exists together in delicate balance ya. While others search for what they can take, a true king search for what he can give gitu ya. Dan itu relate sama kondisi saat ini, bahwa banyak orang yang ingin menjadi seorang pemimpin tetapi dia ingin memiliki itu ya, apa yang dia, ketika saya menjadi pemimpin, apa yang bisa saya lakukan selama saya masih menjadi seorang pemimpin ya. Bagaimana saya bisa mengeksploitasi apa yang ada itu ya, yang sudah mungkin itu sebuah legacy yang seharusnya dijaga tetapi menjadi porak-poranda karena ambisi sesaat gitu ya. Dia hanya memikirkan live today gitu ya, bukan live for legacy atau live for tomorrow generation. Nah itu yang sangat relate itu ya, dan itu ada di sekitar kita ya, dalam kehidupan kita itu ya, di sekitar kita, baik itu berbangsa dan bernegara, kita masih melihat itu ya, bahwa banyak gitu ya pemimpin yang masih ya itu tadi apa yang dia bisa dapatkan selama dia masih berkuasa, bukan apa yang dia bisa berikan itu ya. Dia tidak ingin meninggalkan sesuatu yang itu nanti diteruskan. Dia membangun sesuatu bukan sebuah monumen, tetapi justru akan meninggalkan sesuatu masalah yang nanti di kemudian hari itu akan harus diperbaiki kembali itu ya oleh generasi berikutnya. Itu kan yang terjadi ya di Pride Rock saat Scar itu memimpin dan dia menarik bangsa kaum Hyena itu ya. Hyena. Dan apa yang terjadi kan circle of life-nya nggak berjalan dengan baik karena yang terjadi adalah eksploitasi dengan kelompoknya itu ya. Dan ya itulah tugas kembali seorang Simba untuk memperbaiki apa yang itu harus dilanjutkan, yang apa yang diinginkan oleh bapaknya itu ya, Mufasa. Mungkin itu sih yang buat paling aku berkesan itu ya. Ya itu tadi, true king search for what he can give.
Nah, mungkin Keren. ini kita sesinya sangat singkat gitu ya. Iya. 30 menit untuk Naoiki, dan ini sekarang giliran kembali ke Pak Ponco untuk memaknai itu ya, sebenarnya apa sih The Lion King ini, apa yang kita bisa pelajari atau sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan dalam film The Lion King. Silakan Pak Ponco. Kita mungkin harus ada sesi khusus lagi karena lagu-lagunya itu banyak yang keren-keren sebetulnya. Bisa Pak. Termasuk lagu yang dinyanyikan oleh Scar itu juga keren loh. Saya terkesan waktu lagu itu juga dinyanyikan waktu saya nonton ini show-nya Lion King di Disneyland Hong Kong waktu itu. Oke, nanti jadi pengen. Aduh, pokoknya nggak habis-habis kalau cerita. Nah, segini, dibalik dari apa yang kita sudah bahas begitu bagus tadi ya, saya coba membayangkan gini, Lion King seri 94 dan seri 2019, walaupun yang 2 dimensi itu kelihatan lugu dan sebagainya, tapi kesan saya itu sangat mendalam ya, terutama waktu saya nonton itu ya, saya sangat terkesan itu pada judulnya, untuk membuat kita merenungkan gini, justru yang dipakai sebagai ini gambaran itu justru singa, supaya menyadarkan pada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Lalu kemudian pada waktu kita yang sudah istimewa ini, kita harus sadar bahwa ada yang jadi bahkan raja, tapi untuk jadi raja, untuk jadi yang terbaik itu ya tidak diberikan. Meskipun saya membayangkan antara ini Mufasa dan Simba, tapi ternyata alangkah baiknya Simba itu bisa menjadi king karena pengakuan, bukan karena pemberian. Nah, makna dibalik ini adalah arti king di sini adalah bukan karena diberikan, bukan karena dinobatkan, tetapi waktu Simba itu kita lihat di awal tuh Simba diangkat itu, dia sebetulnya seluruhnya tahu bahwa dia the next king. Tapi pada waktu dia ya melalui proses itu, waktu dia naik kedua kali itu king beneran. Nah, marilah kita suatu hari kita itu bisa merasakan, setiap dari kita bisa merasakan seperti Simba itu ya, siapapun kita jangan karena pemberian tapi karena pencapaian, karena perjuangan. Itulah king yang sesungguhnya. Itu Lion King. Setiap dari kita adalah Lion King. Oke. Amin. Oke, terima kasih Pak Ponco, Aris, dan Boni yang sudah berbagi itu ya tentang perjalanan hidup mereka dikaitkan dengan Ikigai dan direfleksikan lewat film The Lion King. Buat teman-teman yang nonton program ini, acara podcast ini ya, silakan untuk klik like dan subscribe. Kalau memang senang, boleh share itu ya di Facebook, di media sosial atau lewat WhatsApp itu ya, silakan itu ya. Kita akan sangat senang sekali itu ya berbagi, dan banyak orang yang tidak hanya sekedar menonton dari film yang ada di Lion King, tetapi bisa memaknai itu ya, bahkan mungkin bisa menjadi media pembelajaran mungkin dengan nonton dengan anaknya, dengan pasangannya itu ya, bahwa film The Lion King itu penuh dengan makna dan penuh dengan hal yang bisa kita pelajari dan bisa menjadi jalan kita menemukan Ikigai. Oke, itu saja secara singkat dan padat diskusi yang luar biasa yang mungkin nggak cukup kalau diobrolin itu ya dalam waktu 30 menit, tapi kita udah berusaha yang terbaik menyampaikan tentang makna-makna yang tersembunyi itu ya dari film The Lion King agar kita bisa mencapai Ikigai. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Sekali lagi, sampai ketemu di episode berikutnya Naoiki.